Los Angeles, Januari 1947, sebuah kasus pembunuhan begitu kejam dan misterius membuat seluruh kota gempar. Media menyebutnya Black Dahlia, dan hingga kini, kasus ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia kriminal. Siapakah Black Dahlia? Apa yang sebenarnya terjadi pada pagi itu di Los Angeles? Sosok Elizabeth Short. Dalam tragedi tersebut, korban adalah seorang wanita muda bernama Elizabeth Short, yang kemudian dikenal dengan julukan Black Dahlia. Nama Black Dahlia ini menjadi populer karena kesukaan Elizabeth mengenakan pakaian hitam dan aksesoris bunga dahlia di kepalanya. Elizabeth lahir pada 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Cleo Short, sempat meninggalkan keluarganya karena mengalami depresi berat. Hal ini membuat kehidupan Elizabeth dan ibunya, Phoebe, penuh dengan perjuangan. Sejak remaja, Elizabeth terobsesi dengan dunia perfilman dan bintang-bintang besar Hollywood seperti Veronica Lake dan Rita Hayworth. Ia bercita-cita untuk menjadi seperti mereka, terkenal dan dihormati. Elizabeth dikenal memiliki kecantikan yang unik dengan rambut hitam dan mata biru yang memikat. Kecantikannya membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Di tahun 1943, Elizabeth pindah ke Vallejo, California, untuk tinggal bersama ayahnya. Hal ini hanya berlangsung sebentar. Karena hubungannya dengan sang ayah tidak harmonis, selanjutnya Elizabeth memilih pindah ke Santa Barbara. Disinilah ia pertama kali tertangkap polisi, karena minum alkohol di bawah umur. Akibat pelanggaran ini, akhirnya ia dikirim kembali ke Massachusetts. Namun, Elizabeth tidak menyerah pada mimpinya. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke California, kali ini menuju Los Angeles dengan harapan besar menjadi seorang aktris Hollywood. Ia kemudian bekerja menjadi pelayan di sebuah bar. Di bar ia berkenalan dengan sejumlah orang dari dunia hiburan, termasuk kru dan aktris Hollywood yang datang. Berawal dari itu, Elizabeth pun sering menghadiri pesta dan bergaul dengan kalangan pria kaya, yang beberapa di antaranya menjanjikan bantuan untuk karirnya. Sayangnya, karirnya di dunia hiburan tidak pernah benar-benar dimulai secara profesional. Beberapa laporan menyebut mengikuti audisi kecil-kecilan, namun tidak pernah mendapatkan peran. Banyak yang percaya bahwa label aktris yang sering dikaitkan dengannya lebih karena impian dan harapannya, bukan karena pencapaian nyata. Tragedi pagi yang mengejutkan. 15 Januari 1947 pagi hari, Los Angeles diguncang oleh penemuan mayat Elizabeth Short atau dikenal dengan Black Dahlia. Saat itu, seorang wanita bernama Betty Bersinger sedang berjalan bersama anaknya di kawasan Leimert Park, Los Angeles. Ia tiba-tiba melihat sesuatu di rerumputan. Awalnya ia mengira itu manekin toko. Namun saat mendekat, Betty tersadar bahwa itu adalah mayat seorang wanita yang telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Tubuhnya terbelah sempurna di bagian pinggang, dengan potongan yang sangat bersih dan rapi. Tidak ada darah ke lokasi, yang mengindikasikan bahwa tubuh itu telah dibersihkan dengan hati-hati setelah dibunuh. Wajahnya juga bentuk apa yang dikenal sebagai Glasgow Smile, atau senyuman ala Joker, sebuah potongan yang menciptakan senyuman menyeringai di wajahnya. Yang lebih mengerikan lagi, tubuh korban diletakkan dengan cara yang sangat aneh. Tangan dan kaki korban diposisikan sejajar dengan tubuh tanpa pakaian, dan wajahnya dibiarkan terbuka, menatap dunia dengan ekspresi yang menakutkan. Penyidik kemudian menemukan bahwa tubuh itu telah dibersihkan dan disusun secara sistematis, seolah pelaku ingin menunjukkan pengendalian penuh terhadap apa yang telah dilakukannya. Penyelidikan dan investigasi. Penemuan mayat Dahlia segera memicu penyelidikan besar-besaran oleh Departemen Kepolisian Los Angeles. Namun, kasus ini ternyata jauh lebih sulit dipecahkan dari yang dibayangkan. Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian sangat minim, dan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian. Polisi menginterogasi lebih dari 150 tersangka, termasuk mantan pacar, teman dekat, hingga orang-orang yang sempat mengenal Elizabeth, namun tidak ada yang cukup bukti untuk ditahan. Polisi menemukan bahwa tubuh Elizabeth telah dicuci bersih, sehingga sidik jari dan bukti DNA tidak bisa ditemukan. Polisi juga tidak menemukan bekas tindak kekerasan pada termasuk dan intimnya, yang menjadi bantahan atas dugaan tindak Selain itu, lokasi penemuan tubuh bukanlah tempat ia melainkan tempat tubuhnya sengaja ditinggalkan. Hal ini menyulitkan polisi untuk melacak jejak pelaku dari lokasi asli
Beberapa bukti yang ditemukan, seperti jejak ban di dekat tubuh dan saksi yang melaporkan melihat mobil mencurigakan di sekitar lokasi pada malam sebelumnya, tidak cukup untuk mengidentifikasi pelaku. Beberapa hari setelah penemuan Black Dahlia, media dan polisi menerima surat-surat misterius yang diduga dikirim oleh pelaku. Salah satu suratnya berisi potongan barang pribadi Elizabeth, seperti akta kelahiran, kartu nama, dan fotonya, yang sengaja dimasukkan ke dalam amplop. Surat itu juga disertai pesan yang ditulis dengan huruf besar, bertuliskan, "Here is Dahlia's belongings." Barang-barang ini sengaja dibersihkan dengan bensin untuk menghilangkan sidik jari, menunjukkan bahwa pelaku sangat terorganisir dan paham cara menghindari pelacakan polisi. Pada akhirnya, surat-surat tersebut tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang identitas pelaku, melainkan semakin mempermainkan polisi dan media. Selama bertahun-tahun penyidikan, polisi masih tidak bisa menemukan tersangka pasti dari kasus ini. Beberapa nama yang mencuat termasuk George Hodel, seorang dokter yang dicurigai oleh anaknya sendiri sebagai pembunuh. Hodel memiliki catatan perilaku yang mencurigakan dan koneksi dengan dunia kriminal, tetapi bukti untuk menjeratnya tidak pernah cukup kuat. Tersangka lainnya termasuk pria-pria dari lingkaran sosial Elizabeth, seperti pria yang terakhir kali terlihat bersamanya atau mereka yang sempat memiliki hubungan romantis dengannya. Namun, setiap kali polisi merasa sudah dekat dengan pelaku, penyelidikan selalu menemui jalan buntu. Surat-surat misterius yang diduga dikirim oleh pelaku mulai diterima oleh media dan polisi. Kisah Black Dahlia telah menjadi inspirasi untuk berbagai film, buku, dan serial TV. Salah satu film terkenal adalah The Black Dahlia, 2006, yang mencoba menginterpretasikan misteri ini. Namun, banyak yang percaya kebenaran kasus ini akan tetap menjadi misteri. Hampir 80 tahun berlalu, dan kasus Black Dahlia tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Siapa sebenarnya Black Dahlia? Mungkinkah suatu saat kebenaran akan terungkap, atau akan selamanya terkubur dalam sejarah? Apa pendapatmu tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya.